sahabat Tarakanita dan teman-teman dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan acara Participation SMP Tarakanita Citra Raya. Rasanya udah lama banget gak sih kita gak ketemu di acara Participation. Bener banget. Jadi kangen deh sama teman-teman semua. Aduh, teman-teman yang mana nih kangennya? Aduh, jadi gini. Oke. Jadi ngomong-ngomong, coveran dari Agnes tadi bagus banget gak sih? Snow keren banget asli. Dan sesuai dengan semangat kita hari ini. Iya dong, sesuai dengan semangat kemerdekaan kita hari ini nih. Nah, makanya kali ini kami hadir dengan edisi spesial untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalin dulu aku Snow dan partnerku, aku Lala, yang nanti akan memandu jalannya diskusi kali ini. Teman-teman sekalian, di sebelah kita udah hadir nih para narasumber yang luar biasa. Edisi kita kali ini spesial, makanya narasumber yang kita hadirkan juga spesial banget. Kita perkenalkan mereka dulu kali ya, siapa tahu ada yang belum kenal. Boleh. Silakan para narasumber untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Calvin Damuson, bisa dipanggil Calvin, saya kelas 9. Halo, aku Jasmine Gresiola, biasa dipanggil Jocelyn, aku dari kelas 8A. Hai, saya Mr. Gevi, saya guru di SMP Tarakanita Citra Raya, saya mengajar bahasa Inggris. Oke, halo Mr. Gevi, Calvin, dan Jesslyn. Dari dulu dong boleh? Oke. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik, semangat yang jelas. Kita nggak ditanya ini, iya. Parah banget. Mana ya? Aduh. Iya, Kita baik ya. Kalau misalnya mereka semangat, kita juga semangat. Support system ya? Iya, siap. Oke, jadi guys, untuk tema podcast kita kali ini yaitu mode perjuangan di era milenial. Ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, pastinya ada banyak hal, banyak cerita dan juga banyak makna ya. Benar. Nah, dalam konteks kemerdekaan suatu bangsa, merdeka juga merupakan tujuan perjuangan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Nah, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Kamu tahu nggak sih, Snow? Apa? Bangsa Indonesia juga udah merdeka selama 77 tahun. Iya, nggak kerasa banget nggak sih? Benar. Nah, seperti yang kita ketahui, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini tentunya butuh perjuangan yang tidak mudah loh. Bahkan mereka sampai rela mempertaruhkan darah dan nyawa mereka loh. Bener banget. Nah, sekarang kita bakal mulai tanya-tanya nih ke narasumber-narasumber kita. Kita mulai dari Mr. Gevi ya. Menurut Mr. Gevi, bagaimana Mr. Gevi memaknai kemerdekaan, khususnya dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini? Memaknai kemerdekaan. Terima kasih Snow sama Lala ya, benar ya? Benar. Memaknai kemerdekaan, Mr. Gevi berangkatnya dari keberagaman di Indonesia yang kita punya nih. Ada suku, agama, ras, antar golongan, macam-macam, banyak lah macamnya. Nah, dari situ Mr. Gevi mencoba memaknainya dengan cara apa istilahnya ya, saling toleransi ya. Jadi bisa menghargai satu sama yang lain, menghormati satu yang lain, respect ya. Jadi dari situ Mr. Gevi berharap ya hal yang positif itu, hal yang kecil itu bisa membangun bangsa Indonesia. Setuju banget ya. Berarti harus ini ya, toleransi dan tetap menghargai itu, tapi dari diri sendiri dulu nggak sih? Iya, dulu mulai dari diri sendiri, baru dari mengharapkan orang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai bagian dari bangsa ini ya pastinya, dan seperti kita ketahui bahwa bangsa ini semakin kesini semakin maju dari segala bidang. Kira-kira faktor apa yang membuat bangsa ini semakin maju? Siapa duluan yang mau jawab? Menurutku bidang dan aspek-aspek yang membuat bangsa ini semakin maju itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun belum semua rakyat Indonesia merasakan hal tersebut dengan baik. Jadi mungkin itu harus ditingkatkan lagi. Kesehatan dan ekonomi ya. Dan soalnya masih ini juga nggak sih, kayak beberapa di kayak pedesaan tuh belum banyak rumah sakit gitu kan. Iya, paling mereka mau rumah sakit harus ke kota dulu. Iya, dan adanya puskesmas kan belum tentu lengkap juga nggak sih kalau puskesmas itu. Oke, kalau misalnya dari Jesslyn gimana kira-kira? Kalau menurut aku faktor yang membuat bangsa ini semakin maju itu jelas dari adanya persatuan dan kesatuan nggak sih? Benar. Ya, terus bisa juga dari kerjasama antar warga negara Indonesia. Karena persatuan-kesatuan itu lem bagi kita semua nggak sih? Ya, Kunci ya? Kunci. Yang terakhir dari Mr. Gevi, gimana nih menurut Mr. Gevi? Ya, jadi ada persatuan-kesatuan. Tadi apa dari Calvin? Pendidikan dan kesehatan. Kalau dari Mr. Gevi mungkin lebih ke sumber daya manusia. Tadi Mr. Gevi setuju nih, ada istilah dari diri kita sendiri ya. Nah, itu menurut Mr. Gevi kata kunci banget itu. Jadi benar-benar
dari diri kita sendiri, berarti SDM kita juga harus mumpuni, juga harus bisa. Hal itu hal yang menjadi dasar buat bangsa, jadi pribadi masing-masing untuk bisa membuat bangsa itu maju. Iya, dan selain itu juga tadi yang kata Calvin bilang pendidikan ya. Iya. Bener banget, karena kan belum semua orang tuh bisa merasakan pendidikan, masih ada yang stop di SD, SMP, atau bahkan ada yang nggak bisa sekolah. Dan bener juga tadi kata Mr. Devi kayak dari diri kita sendiri ya pastinya kunci ya. Kunci banget. Lanjut ya. Menurut kalian nih, Jesslyn dan Kak Calvin, kemajuan bangsa kita dalam wujud apa sih yang bisa dirasakan oleh kalian dan rakyat Indonesia pada umumnya? Kemajuan bangsa yang bisa dirasakan untuk sekarang itu perkembangan infrastruktur sih ya. Akhir-akhir ini kan banyak nih pembangunan jalan tol yang memudahkan para pengendara. Terus ada juga perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang makin kesini tuh makin berkembang karena zaman itu makin modern. Bener kayak dari segini. Wah, Ya, enggak segini banget segini ya, kecil segini banget ya. Kerasa banget peningkatannya Sampai aku sekarang setinggi. Iya, oh, tinggi banget ya. tinggian ya. Oke. Iya, sampai segitu. Kalau itu kependekan. Iya, pokoknya kayak sampai sekarang tuh pokoknya terasa banget Terasa sih perubahannya dan Iya. semakin lama ya pasti semakin berkembang ya. Setuju nih. Kalau Gimana nih untuk jawaban? Calvin gimana? Menurut saya kemajuan bangsa Indonesia yang terasa itu di bidang infrastruktur dan transportasi ya. Kayak berterima kasihlah kepada presiden kita dan kabinet kementeriannya gitu. Kalau di bidang infrastruktur kita bisa lihat sekarang banyak jalan tol di Sumatera dan Jawa. Jadi kita kalau mudik tuh nggak usah mikirin waktu lagi. Juga udah ada jalan Trans Papua yang menghubungkan seluruh pulau Papua. Dan juga udah rumah sakit udah mulai dibangun di mana-mana ya. Udah mulai ke pelosok juga. Nah, kalau bidang transportasi sekarang udah ada MRT dan LRT dan sekarang ongoing itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Gitu. Oh iya, tadi tentang tol ya berdua sama ya berarti Iya, ya. sama. Contoh Kayak setuju banget. dan lebih cepet gak sih dibanding jalan yang kayak jalan Hemat waktu. iya jalan Iya. biasa gitu kan. Dan kalau untuk transportasi? transportasi aku juga setuju karena nggak semua rakyat Indonesia punya transportasi nggak sih? Iya. Ada yang kayak cuma punya sepeda doang Iya. misalkan kan kayak ribet ya. Kalau untuk kemana-mana yang jauh, jadi terus lebih cepat juga nggak sih kalau naik MRT, LRT Iya, gitu-gitu. juga itu mengurangi polusi udara nggak Benar. sih? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah merasa puas terhadap kemajuan bangsa yang sudah kalian rasakan ini? Bisa dijawab mulai dari Mr. Gevi? Puas, jelas Mr. Gevi jelas puas ya. Perbandingannya dulu waktu zaman Mr. Gevi kecil sampai sekarang besar, banyak hal yang sudah Mr. Gevi dapatkan. Tapi kita tidak boleh berhenti di kata puas. Kita harus tetap belajar, mengembangkan diri supaya kita tidak tertinggal ya mungkin ya, tertinggal dengan bangsa yang lain. Aku setuju sih, tetap harus mengembangkan diri ya semuanya. Jangan cepet puas, nanti takut gede kepala juga nggak sih? Benar, puas bukan berarti kita udah boleh berhenti gitu. Tetap harus berjuang sampai nggak ada batasnya ya. Ya. Selanjutnya bisa disambung dengan Justin. Aku sih juga udah puas ya. Aku setuju sama pendapat Mr. Devi tadi. Kalau kita tuh kayak nggak boleh stop di situ aja gitu. Kita harus lebih mengembangkan lagi di segala bidang. Terus kayak mungkin juga bisa lebih mendengar pendapat masyarakat. Jadi kayak saran dan masukan kok saran dan saran. Karena dengan masukan rakyat itu juga bisa membuat negara kita makin maju. Benar. Oke, yang terakhir aku mau dengar dong jawaban dari Calvin ini. Kalau buat aku ya, aku tuh udah puas. Cuma mungkin harus ada beberapa aspek yang ditingkatkan lagi. Contohnya di bidang infrastruktur. Bukti infrastruktur di Indonesia yang kurang merata itu masih banyak murid-murid yang harus melewati jembatan yang rusak. Padahal kayak cuma mau ke sekolah doang gitu. Juga juga kita harus meningkatkan di bagian pendidikan. Kita nggak boleh berhenti di kata puas doang gitu. Kalau di pendidikan, dilansir dari Kompasiana, menurut Profesor Lan Pritchard, anak-anak di Jakarta ketinggalan pendidikan 128 tahun. Jadi ketinggalan ya. Dan yang kayak dari sebelum-sebelumnya nggak sih aku jelasin kayak masih banyak banget yang belum bisa bersekolah ya, kayak cuma stop di mana SD gitu kan, kasihan banget nggak sih? Jadi kayak poin dari Mr. Devi, Justin dan Kak Calvin itu jangan pernah berhenti di kata puas. Tetap harus berusaha sampai nggak ada batas ya. Nggak ada batas. Oke,
Sekarang aku mau nanya nih ke Mr. Gevi. Bagaimana peran Mr. Gevi untuk melanjutkan perjuangan di masa yang merdeka ini? Ya, dari Mr. Gevi ya, perannya karena Mr. Gevi seorang pendidik, seorang guru, apa yang Mr. Gevi punya, mungkin pengetahuan, mungkin pengalaman hidup, mungkin hal-hal yang positif, Mr. Gevi coba apa istilahnya, sharingkan ya mungkin ya, kita sharingkan, Mr. Gevi bagikan kepada anak-anak Mr. Gevi di sekolah. Jadi sepertinya suatu yang sederhana, suatu yang kecil, tapi tetap Mr. Gevi lakukan secara rutin. Berarti kayak sharing-sharing gitu nggak Iya, sih? Kayak mantap banget. anak muridnya sama gurunya ya, Iya, jadi saling belajar. iya saling apa ya, melengkapi juga nggak sih? Setuju banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Terakhir. Terakhir. Sebagai guru atau peserta didik, apa niat dan harapan yang akan kalian lakukan agar bangsa ini semakin maju? Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Barengan. Barengan. Eh, Siapa dulu nih? Tadi Ladies first, first, ya. ladies first. Ya. Sebagai peserta didik, niat aku itu yang pertama jelas belajar sungguh-sungguh ya, bisa dengan berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Terus yang kedua, berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya 17 Agustusan nanti nih, bisa dong kita tuh ikutin lomba-lombanya. Terus yang terakhir itu kita harus memiliki sikap bertanggung jawab dan mau bekerja keras, mengembangkan bakat kita di bidang akademik ataupun non akademik. Untuk harapan, aku sih berharap semoga peserta didik Indonesia itu benar-benar melakukan peran dan tugasnya dalam mengisi kemerdekaan. Jadi kayak nggak hanya sebatas perkataan aja Nah, gitu. benar, jadi nggak cuma sebatas perkataan ya. Dan kalau misal untuk mengikuti lomba-lomba tuh juga bisa nggak sih? Apalagi yang tadi Bisa Bang banget. Jason kayak misal 17-an kayak, oh lomba balap karung bisa nggak sih? Terus kayak tiba-tiba kayak Bener-bener. apa ya? Jadi jago gitu, kamu jago kan padahal sebelumnya belum pernah ikut Iya. atau apa gitu Jadi kan. mengetahui passion lah istilahnya. Atau lomba-lomba yang lainnya nggak sih? Ya, Iseng-iseng aja akademik, dulu ya akademik. kan? Iya, Iseng-iseng aja bener. dulu. Oke, selanjutnya siapa Apa nih? nih? Kevin atau Oke. Kalau bicara niat untuk memajukan bangsa, niat saya tuh belajar dengan giat, juga menciptakan bangsa yang cerdas dan berintegritas. Juga kan kayak tadi Jesslyn ya jawabnya tuh berinovasi dan mungkin juga mengikuti perkembangan zaman. Oh, oke. Untuk kalau harapan saya itu ingin menciptakan SDM Indonesia tuh unggul. Juga peserta didik, saya harap peserta didik dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Gitu. Berarti nggak cuma negaranya aja yang maju ya, tapi dari diri sendiri ya, kita dari diri sendiri juga harus tetap maju ya. Maksudnya bukan maju sampai depan. Iya, bukan. Maju. Maksudnya kayak Ya, maju. pikirannya gitu-gitu. Oke, terakhir. Daki dari Daki dari Dari Mr. terakhir Gevi. dari Mr. Gevi. Gimana nih? Dari Mr. Gevi ya, niatnya sudah bagus Mr. Gevi, harapan aja nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, harapannya bangsa Indonesia ke depan bisa bersatu padu, bisa bekerja sama sehingga tujuan kita ke depan untuk membangun Indonesia tercinta ini bisa terwujud. Itu saja. Oke, amin. Semoga niat dan harapan Semua. mereka berdua, bertiga, Aduh. bertiga tercapai ya. Amin. Nah, tadi keren-keren banget ya semua jawaban dari para narasumber kita hari ini. Iya, makasih banget loh para narasumber udah bersedia ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Makasih banget udah mau direpotin sama kita. Oh ya, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana kita sebagai generasi bangsa ikut ambil bagian dalam mempertahankan, mengisi, dan memajukan bangsa Indonesia agar bangsa kita tercinta ini semakin kokoh dan semakin jaya. Sehingga selalu menjadi pijakan dan naungan bagi kita, generasi muda, dan generasi yang akan datang. Semoga ngobrol-ngobrol kita tadi tidak hanya berhenti sampai di sini saja ya. Semoga itu menjadi titik awal bagi kita untuk bangkit dan mengobarkan semangat nasionalisme untuk memperkokoh bangsa ini dengan tindakan-tindakan nyata. Oke, oh ya guys, SMP Tarakanita Citra Raya juga ikut ambil bagian dalam mempersiapkan generasi muda yang cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan juga berintegritas pastinya. Sehingga nantinya menjadi penerus bangsa yang berkualitas, ya kan? Benar. Maka dari itu, kami mengajak adik-adik yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 6 SD untuk segera mendaftarkan diri ke SMP Tarakanita Citra Raya. Karena ini edisi spesial kemerdekaan, kami pun akan memberikan beasiswa spesial bagi pendaftar ke SMP Tarakanita Citra Raya gelombang pertama. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Bener, jangan dilewatin ya, cuma gelombang pertama aja. Ya, Bener.
Akhirnya selesai sudah acara kita hari ini. Aku Lala dan partner aku Snow, kami pamit undur diri. Tetap semangat. selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Dadah semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, dihormati, dan disegani karena keberagamannya. Merdeka! Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat untuk persatuan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77.